Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Pona Sampai dengan NIM D041-201063. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas 1 dan tugas 2 kestabilan sistem tenaga listrik. Perlu saya informasikan bahwa tugas 1 ini saya sudah presentasikan pada Bapak dan sudah dinilai. Tetapi pada kesempatan kali ini saya ingin mereview kembali tugas 1. Di sini tugas 1 kestabilan dan kendalian sistem tenaga listrik. Di sini tugas 1 ini bercerita tentang sistem tenaga yang terisolasi, stasiun ataupun isolated power system. Di sini ada beberapa parameter yang diketahui, yaitu turbine time constant 0,563 second, governor time constant 0,263 second, kemudian governor inertia constant 7 second, governor speed regulation itu R per unit, kemudian variasi bebannya itu berubah 0,8% untuk 1% perubahan frekuensi. Kemudian D-nya itu 0,8. Di sini ada beberapa parameter yang ingin kita, di sini ada beberapa hal yang ingin kita cari, yaitu nilai R menggunakan root Hurwitz array, kemudian root locusnya maupun steady state frekuensi deviasi ataupun deviasi frekuensi pergerakan steady state dengan R itu 0,05 per unit dan frekuensi itu 60 Hz, delta PL-nya itu 0,4 per unit. Kemudian di bagian C juga itu mencari time domain performance specification untuk deviasi frekuensi. Kemudian di bagian D itu kita akan membuat blok diagram menggunakan Simulink yang tersedia pada MATLAB untuk membuktikan apakah hitungan kita itu sudah benar atau masih ada yang kurang. Kemudian di sini kita langsung saja masuk ke dalam jawaban. Jawaban di sini ada 5 hal yang perlu kita ketahui, sudah kita ketahui dari atas, yaitu time constant turbin 0,563, time constant generator 0,263, di sini inersianya yaitu generator inersia konstan 7 second dan RPU-nya yaitu governor speed regulation itu R ini yang kita ingin cari, kemudian D-nya itu 0,8. Blok diagram LFC dari sistem tenaga yang terisolasi ini dapat dilihat sebagai berikut. Di sini sebagai umpan balik itu yaitu generator speed regulasi atau regulasi pengatur kecepatan generator sebagai umpan baliknya. Kemudian dari blok diagram ini yang terdiri dari governor, turbin sama generator inersia, ini kita dapat sederhanakan seperti berikutnya, seperti diagram ini. Blok diagram LFC ini dapat dilihat di sini delta PL itu sebagai input, kemudian umpan baliknya yaitu 1 per R dikali 1 tambah 0,263 S dikali 1 tambah 0,563 S. Kemudian kita langsung mencari open loop transfer function-nya yaitu K kali GS kali HS itu sama dengan 1 per R dikali 1 per 2 AS tambah D dikali 1 tambah TGS dikali 1 tambah TTS. Di sini nilai H, D, TG, TT itu kita sudah ketahui, sehingga yang kita cari di sini yaitu nilai R. Kemudian K ini kita anggap sebagai 1 per R, sehingga persamaannya itu akan menjadi seperti ini. K itu sama dengan 14S tambah 0,8 dikali 1 tambah 0,263 S dikali 1 tambah 0,563 S. Kemudian hasil akhirnya itu seperti ini. Sehingga untuk mencari nilai R itu ataupun pengatur kecepatan generator itu ini kita menggunakan persamaan karakteristik yaitu 1 tambah KGS dikali AS itu sama dengan 0. Kemudian kita tinggal masukkan nilainya di mana K kali GS kali HS itu kan kita sudah dapat pada open loop transfer function yang kita tinggal masukkan, dan kita akan dapatkan nilai akhir daripada persamaan ini yaitu 1 tambah K kali GS kali HS itu sama dengan 2,073 S pangkat 3 tambah 11,6825 S kuadrat tambah 14,6608 ditambah 0,8 ditambah
K itu sama dengan 0. Kemudian dengan root Hurwitz array, kita tinggal masukkan persamaan karakteristik ini ke dalam root Hurwitz. Ini karena ordo tertingginya ini 3, maka kita mulai dari S0 sampai S3. Di sini konstanta daripada S pangkat 3 2,073, konstanta daripada S pangkat 2 11,6825, konstanta daripada S pangkat 1 14,6608, konstanta daripada S pangkat 0 yaitu 0,8 tambah K. Untuk baris di S1 kolom pertama kita dapatkan dengan cara mengalihkan 11,6825 kali 14,6608, kemudian dikurang dengan 2,073 kali 0,8 tambah K. Hasilnya ini kita bagi dengan 11,6825 untuk S1 kolom pertama. Kemudian untuk S1 kolom kedua di sini 0, karena S3 kolom ketiga itu 0 atau tidak ada, S2 kolom ketiga juga itu tidak ada, sehingga hasilnya ini akan 0 jika kita melakukan perkalian seperti pada halnya pada S1 kolom pertama. Kemudian S0 kolom pertama juga itu kita dapatkan dengan mengalihkan S1 kolom pertama kali S2 kolom kedua dikurang S1 kolom S2 kolom pertama dikali S1 kolom kedua. Ini kan 0, berarti hasilnya itu tinggal S1 kolom pertama dikali S2 kolom kedua dibagi dengan S1 kolom pertama. Jadi hasilnya itu tinggal S2 kolom kedua yaitu 0,8 tambah K. Kemudian dari persamaan Hurwitz ini, bentuk Hurwitz array ini kita dapatkan dari baris S1 yaitu 169,6149 kurang 2,73K per 11,6825. Agar sistem ini stabil, nilainya itu harusnya lebih besar daripada 0. Sehingga di sini lebih besar daripada 0, kita hitung ke bawah, kita dapatkan nilai K. K itu sehingga kita dapatkan nilai K lebih kecil daripada 81,821. Kemudian dari S0 juga kita bisa dapatkan nilai K, yaitu 0,8 tambah K lebih besar daripada 0. Di sini kita dapatkan K lebih besar daripada minus 0,8. Jadi di sini kita dapatkan rentang K yaitu berada di antara interval minus 0,8 dan 81,821. Kemudian di atas kita sudah misalkan K itu sama dengan 1/R. Jadi sedangkan K-nya itu kita kan sudah dapatkan baru lebih kecil dari 81,821. Sehingga di sini kita dapatkan R-nya itu sama dengan 1/K. Jadi R-nya untuk kontrol kestabilan sistem, sehingga R-nya itu kita bisa dapatkan R-nya itu lebih besar daripada 1 dibagi 81,821, atau R itu lebih besar daripada 0,0122. Kemudian untuk K tadi yaitu misalnya kita K ini sama dengan 81,821, persamaan bantu dari baris S2 ini adalah 11,6825 S kuadrat tambah 82,621. Ini persamaannya itu sama dengan 0, sehingga kita dapatkan S-nya itu bernilai plus minus J 2,659. J-nya ini menunjukkan bahwa ini imajiner, berada pada sumbu khayal ataupun sumbu imajiner atau sumbu Y. Sehingga untuk R itu sama dengan 0,0122, terdapat sepasang kutub konjugasi pada sumbu imajiner dan kontrol sistem ini stabil. Kemudian to obtain root locusnya di sini kan kita sudah dapat S itu sama dengan plus minus J 2,659. Jika kita gunakan program untuk mencari root locusnya, ini terbukti benar bahwa untuk R itu sama dengan 0,0122 di sumbu Y ataupun sumbu imajiner itu akan terdapat sepasang kutub, yaitu di sumbu positif dan sumbu negatif yang besarnya itu 2,659. Jika kita lihat di sini kan 2 sini berpotongan dan sumbu Y di 2,659, di bawah sini juga minus 2,659. Kemudian kita masuk ke dalam closed loop transfer function. Ini untuk menyelesaikan bagian C. Di atas bagian A kita mencari open loop transfer function. Di bagian C ini kita gunakan closed loop transfer function. Dari closed loop transfer function ini persamaannya itu seperti ini. Kita tinggal masukkan juga nilainya. Di sini nilai R-nya itu di bagian C tadi sudah diberikan di soal. Nilai R-nya itu sebesar 0,05. Di mana tadi batas R-nya itu di bagian A kalau kita hitung tadi R-nya itu kan seharusnya lebih besar daripada 0,0, seharusnya lebih besar daripada 0,2
0,1255. Jadi ketika R itu sama dengan 0,05 itu berarti memenuhi, nilainya memenuhi, sehingga di sini kita tinggal masukkan di sini persamaan akhir daripada closed loop transfer function ini yaitu 0,14481 S kuadrat tambah 0,826 S tambah 1 dibagi 2,073 S pangkat 3 tambah 11,6825 S kuadrat tambah 14,6608 S tambah 20,8. 20,8 ini kita dapatkan dari 1 dibagi 0,05 itu kan sama dengan 20. Di sini 0,8-nya jadi 20,8. Kemudian deviasi frekuensi steady state-nya karena input step itu dapat diselesaikan sebagai berikut. Di mana delta WSS itu sama dengan minus delta PL. Minus delta PL ini, delta PL kita sudah ketahui di soal yaitu 0,4. Jadi di sini minus 0,4 kali 1 per D. D tadi 0,8 ditambah 1 per R. R-nya itu 0,05. Sehingga kita akan dapatkan yaitu deviasi frekuensi steady state-nya itu sebesar minus 0,0192 per unit. Sehingga deviasi frekuensi steady state dalam Hertz untuk pengaplikasian tiba-tiba ke beban itu 100 MW adalah per unit dikali frekuensi steady state-nya itu 60 Hz. Jadi di sini tinggal minus 0,0192 kali 60, hasilnya itu minus 1,152 Hz. Kemudian untuk menemukan spesifikasi kerja domain waktu dan deviasi frekuensi input step, kita gunakan instruksi sebagai berikut, dan setelah di run, ini kita akan dapatkan bentuk seperti ini. Ini menunjukkan bahwa sistem dalam keadaan stabil. Karena lama-kelamaan ini akan membentuk garis lurus ya. Kemudian di bagian D kita dituntut untuk membangun Simulink block ataupun blok diagram menggunakan MATLAB dengan aplikasi dengan kemudahan yang ada yaitu Simulink pada MATLAB. Di sini blok diagramnya itu kita bangun sedemikian rupa seperti ini. Kemudian kita run untuk simulasi. Di sini hasil yang saya peroleh itu seperti ini. Untuk R itu sama dengan 0,05 atau 1 per R itu sama dengan 20. Untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke MATLAB. Di sini kita langsung masuk ke MATLAB. Untuk MATLAB-nya di sini seperti ini. Seperti yang sudah kita lihat tadi di lampiran yang saya lampirkan gambarnya. Di sini ada governor. Di sini juga ada turbin, dan di sini ada inertia and load. Ini tadi yang super R, yaitu pengatur kecepatan yang diumpan balik ke governor. Di sini kita coba. Tadi R-nya itu 0,05, sehingga di sini kita coba super R berarti 1 bagi 0,05 yaitu 20. Kita lihat apakah hasilnya tadi sesuai dengan yang saya lampirkan. Kita coba run. Nah, hasilnya itu seperti ini. Jadi kalau kita lihat itu hasilnya sudah sesuai dengan yang saya lampirkan tadi, bahwa lama-kelamaan bahwa sistem ini merupakan sistem yang stabil karena lama-kelamaan ini akan membentuk suatu garis yang menunjukkan kestabilan. Kemudian tadi nilai yang kita peroleh tadi bahwa super R itu seharusnya di sini tadi kita peroleh bahwa super R itu atau sama dengan K itu untuk sistem yang stabil itu harusnya lebih kecil dari 81,821 atau R-nya itu lebih besar daripada 0,0122. Di sini kita coba ambil nilai 80. Jika kita lihat secara teori ini seharusnya stabil, tapi kita perhatikan apakah ini stabil ketika kita mengambil super R itu 80. Kita run. Nah, jika kita lihat ini masih menunjukkan sistem stabil karena lama-kelamaan sistem ini memiliki amplitudo yang semakin mengecil, dan pada satu saat di satu waktu sistem ini akan membentuk sistem yang persamaannya itu amplitudonya ini sangat kecil atau bahkan membentuk garis lurus. Jadi sistem ini merupakan sistem yang stabil ketika super R-nya itu masih 80 karena tadi batasnya kan super R-nya itu di bawah dari 81,821. Kemudian kita coba lihat ketika kita ambil super R-nya itu
Kita coba apa yang terjadi ketika kita ambil di atas 81,821. Apakah benar sistem itu tidak stabil sesuai yang kita hitung? Kita coba. Nah, benar. Di sini jika kita lihat bahwa sistem ini merupakan sistem yang tidak stabil. Mengapa demikian? Karena semakin lama, semakin seiring berjalannya waktu, amplitudo daripada gelombang ini semakin membesar, yang menunjukkan bahwa sistem ini tidak stabil. Karena seharusnya jika sistem stabil, amplitudonya itu semakin mengecil, bahkan membentuk satu garis lurus. Tetapi ini semakin membesar, artinya gelombangnya itu amplitudonya itu semakin besar, yang menunjukkan itu sistem tidak stabil. Nah, jika demikian, kita lihat bahwa perhitungan yang sudah kita lakukan itu sudah benar. Setelah kita simulasi itu sudah benar, yang menunjukkan bahwa ketika sistem itu seper R atau sama dengan K itu di bawah 81,821 itu sistemnya stabil. Itu sudah kita coba tadi dua nilai, yaitu ketika seper R-nya bernilai 20 dan seper R-nya bernilai 80. Itu dua-duanya menunjukkan stabil. Mengapa? Karena itu masih di bawah 81,821. Kemudian ketika K-nya ini atau seper R-nya ini di atas dari 81,821, tadi kita coba yaitu 83, itu menunjukkan bahwa sistem sudah tidak stabil. Jadi yang dapat kita simpulkan bahwa perhitungan ini sudah benar dan langkah-langkah kita menghitung juga itu sudah benar, sehingga kita dapat mengetahui bahwa sistem itu akan stabil ketika seper R-nya itu lebih kecil daripada 81,821, rentangnya itu sampai minus 0,8. Kemudian R-nya itu harusnya lebih besar daripada 0,0122. Dan tadi untuk CPR 20 itu kan R-nya itu sama dengan 0,05. Jadi itu tetap stabil. Kemudian di tugas 1 itu sudah selesai, yaitu membuktikan dan menjelaskan dan membuktikan melewati MATLAB. Kita masuk ke dalam tugas kedua. Nah, pada tugas kedua ini, pada tugas pertama itu merupakan sistem tenaga yang terisolasi. Di sini di tugas kedua itu sistem APR pada generator. Di sini ada beberapa parameter yang kita ketahui, yaitu amplifier, gain-nya itu yaitu KA, time constantnya TA itu sama dengan 0,163. Exciter itu gain-nya itu KE itu sama dengan KE itu sama dengan 1, kemudian time constantnya itu 0,463, generator itu gain-nya itu KG sama dengan 1, time constantnya itu sama dengan 1. Kemudian sensor di sini KR, gain-nya itu sama dengan 1, time constantnya itu 0,05. Di sini yang kita ingin cari itu masih sama sih dengan tugas 1. Langkah-langkahnya juga masih sama sih. Tetapi hanya berbeda daripada blok diagramnya. Karena blok diagram APR dan sistem tenaga yang terisolasi itu pasti berbeda. Kemudian di sini di bagian A itu kita dituntut untuk mencari nilai KA ataupun gain daripada amplifier. Di sini kan KA ini masih variabel, jadi kita ingin mencari menggunakan root or width array, sama sih dengan yang cara penyelesaian tugas 1 tadi. Kemudian bagian B kita juga mencari root locusnya. Bagian C kita mencari gain amplifier ketika KA di sini sama dengan 10. Tetapi perlu saya perjelas bahwa hasil perhitungan saya KA-nya itu berada di bawah 10. Jadi ini nanti saya tidak gunakan karena ketika saya mengambil KA sama dengan 10 ini tidak stabil sistem yang sesuai NIM yang saya gunakan, karena NIM saya terakhir itu AB sama dengan 63. Kemudian di C itu kita juga dituntut untuk menggunakan MATLAB menyelesaikannya untuk domain waktu, performance domain waktunya. Kemudian di bagian D kita akan membangun konstruksi daripada blok diagram menggunakan Simulink yang ada pada MATLAB. Jadi kita langsung masuk ke dalam jawaban. Di sini blok diagram AVR ini seperti ini, blok diagram daripada AVR, di mana referensi plus minus. Di sini ada amplifier, exciter, generator, dan sensor. Sensor ini merupakan umpan balik ke reference untuk dibandingkan yang reference dan masuk kembali ke sistem. Di sini setelah kita masukkan semua nilai-nilai KA, KE, KG, TA, TE, TG, KR, TR, kita akan memperoleh diagram APR seperti berikut ataupun blok diagram APR seperti berikut.
Kemudian dari blok diagram ini kita dapat mencari open loop transfer function-nya. Open loop transfer function-nya ini K kali GS kali AS, ini masih sama tadi kan, open loop transfer function masih sama penyelesaiannya dengan tugas 1. Sini kita masukkan KA kali KE kali KG kali KR dibagi dengan 1 tambah TAS, 1 tambah TS, 1 tambah TGS, 1 tambah TRS. Kita tinggal masukkan nilainya. Sehingga KE, KG, KR tadi kita ketahui bahwa itu nilainya 1. Sehingga di sini tinggal KA, yaitu variabel yang kita ingin cari. Kita masukkan nilainya. Di sini kita ubah ini, karena ini masih desimal. Yang ada variabel S-nya ini masih desimal, sehingga ini kita ubah. Kita hanya tinggal S saja seperti ini. Ini kan 1 tambah S. Kita ingin ubah bentuknya menjadi S saja, bukan desimal. Sehingga apa yang kita lakukan? Kita kalikan dengan 2,64 kali 264,816 KA dikali di pembilang dan penyebut dikali demikian, sehingga hasil akhirnya itu kita dapatkan 264,816 KA dibagi S4 ditambah 29,29 S3 tambah 207,3308 S kuadrat tambah 443,8568 S tambah 264,816. Kemudian untuk mencari nilai KA ini, KA yang ini, itu kita gunakan persamaan karakteristik. Persamaan karakteristik itu kita sudah ketahui persamaannya, yaitu 1 tambah K kali GS kali AS itu sama dengan 0. Di sini kan K, GS, AS ini kan kita sudah dapat di loop transfer function, jadi kita tinggal masukkan nilainya. Sehingga persamaan karakteristiknya itu, hasil akhirnya itu adalah S4 tambah 29,29 S pangkat 3 tambah 207,3308 S ditambah 443,8568 S ditambah 264,816 tambah 264,816 KA sama dengan 0. Dari persamaan karakteristik ini kita langsung masukkan ke dalam root to weights, di mana konstanta daripada S pangkat 4 itu 1, konstanta daripada S pangkat 3 itu 29,29, konstanta daripada S pangkat 2 itu 207,3308, konstanta daripada S pangkat 1 443,8568, konstanta daripada S pangkat 0 itu 264,816 tambah 264,816 KA. Di sini untuk mencari, oh ya, di sini ada, karena di sini ordonya 4, maka root range-nya itu dimulai dari S0 sampai S4. Di sini untuk S2, S1, dan S0 itu kita tinggal hitung sama caranya, yaitu untuk S2 kolom pertama itu kita hitung dengan 29,29 kali 207,3308 dikurang 1 kali 443,8568, hasilnya itu dibagi dengan 29,29 hasilnya, sehingga hasil akhirnya itu S2 kolom pertama itu 192,1769. Ini sama sih caranya. Berikutnya juga sama sih caranya untuk S1 kolom pertama itu. Caranya itu dengan 192,1769 kali 443,8568 dikurang 29,29 kali 264,816 tambah 264,816 KA. Hasilnya itu akan dibagi 192,1769, sehingga kita akan memperoleh hasil di S1 kolom pertama itu 403,4957 kurang 40,361 KA. Di sini sama semua di stepnya untuk mencari S0 kolom pertama. Di sini mengapa S1 dan S0 kolom kedua itu 0? Karena di sini kan kalau kita lihat S2 kolom kedua dikali S3 kolom ketiga itu kan 0. Kemudian S3 kolom kedua dikali S2 kolom ketiga itu juga 0. 0 kurang 0 kan 0. Apapun yang dibagi, bilangan apapun yang membagi 0, hasilnya pasti 0 kan, sehingga di sini 0, 0. Kemudian kita lanjut saja ke bawah. Agar kontrol sistem stabil, maka dari baris S1 itu diperoleh, ini baris S1 kolom pertama itu, ini diperoleh 403,4957 kurang 40,361 KA. Ini harusnya lebih besar daripada 0 agar sistem itu stabil, sehingga kita dapatkan KA-nya itu, batasan KA-nya itu harusnya lebih kecil daripada 9,9307. Berarti di sini kita garis bawahi KA-nya itu 9, lebih kecil daripada 9,9307. Dari baris S0 itu, sini baris S0 juga kita bisa mencari KA-nya. Sini 264 tambah 264,816 KA itu, sini kan sistem stabil berarti lebih besar daripada 0. KA-nya itu kita dapatkan lebih besar daripada -1. Berarti nilai KA ini berada di antara interval -1 sampai 299
-1 sampai 9,9307. Itu nilai KA itu berada di antara interval tersebut. Kemudian nilai KA positif digunakan untuk menstabilkan kontrol sistem sehingga divergen arus di sini sudah jelas tadi bahwa KA-nya itu harusnya lebih kecil daripada 9,9307. Kemudian untuk KA 9,9307 di sini kita dapat mencari akar-akar S kuadratnya. Persamaan dari baris S kuadratnya di sini kita selesaikan 192, kita substitusi ke sini ya. 192,1769. Di sini 264 sehingga nilai KA-nya tadi kita substitusi ke sini. Sehingga kita akan dapatkan persamaan 192,1769 S kuadrat tambah 2894,6242 sama dengan 0. S kuadratnya itu sama dengan minus 15,0623. Sehingga S-nya nanti itu kita akan dapat dua akar yaitu plus minus J 3,88. Sehingga di sini untuk KA 9,9307 terdapat sepasang kutub konjugasi pada sumbu imajiner dan kontrol sistem in imaginarily stable. Untuk membuktikan ini kita bisa juga menggunakan root locus untuk membuktikan yang sepasang kutub konjugasi ini. Sin root locusnya itu perintahnya itu seperti ini. Kita langsung tulis saja script lewat matrix itu seperti ini dan kita akan dapatkan hasil run yang seperti ini. Sini kan tadi hasilnya itu plus minus J, artinya di sumbu Y ya, berpotongan di sumbu Y 3,88. Sini kalau kita lihat, ini sudah benar. Di sini kan kalau kita lihat sumbu Y ini berpotongan dengan garis yang ini di 3,88 kalau kita lihat. 3,88 di bawah sini juga benar, minus 3,88. Jadi kita lihat ini bagian B. Dengan hasil perhitungan, dengan hasil simulasi itu sudah benar untuk bagian B, yaitu root locusnya itu sudah benar. Kemudian closed loop transfer function-nya. Untuk menghitung bagian C sama sih, kita cari closed loop transfer function. Rumus closed loop transfer function-nya itu seperti ini. Kemudian hasil akhirnya nanti itu kita akan mendapatkan 13,2408 KA kali S tambah 20 dibagi S4 tambah 29,29 S pangkat 3 tambah 207,3308 S kuadrat tambah 443,8568 tambah 264,816 tambah 264,816 KA. Kemudian di respons steady state-nya VTSS-nya itu respons steady state-nya itu memiliki rumus KA per 1 tambah KA. Nah, di sini agar di perhitungan di bagian A tadi sudah kita dapatkan bahwa agar sistem stabil maka KA itu harusnya lebih kecil daripada 9,9307. Sedangkan di bagian C tadi kita itu diberikan KA itu sama dengan 10. Di sini sudah dapat dipastikan ketika perhitungan kita itu benar dan kita ambil KA itu sama dengan 10, kita akan mendapatkan sistem yang tidak stabil karena KA itu kan 10 itu kan sudah lebih besar daripada 9,9307. Sehingga di sini semoga hitungan kita benar, jadi kita ambil KA itu sama dengan 8. Respon sehingga didapatkan respon steady state-nya itu. Sehingga kita tinggal masukkan VTSS sama dengan 8 per 1 tambah 8, hasilnya itu 0,8889. Untuk error steady state-nya itu sendiri, V error steady state itu sama dengan 1,00 dikurang 0,8889. Hasilnya itu 0,1111. Jadi respon steady state 0,889, error steady state 0,1111. Kemudian di sini untuk menemukan respon step dan domain waktu, di sini kan kita ingin mencari respon step dan domain waktu. Sini kita ingin menggunakan listing program. Sini kita program seperti ini. Sini kan KA-nya tadi untuk di sini. C-nya itu kan KA-nya sama dengan 8. Kemudian num KA. Di sini kita tinggal masukkan. Dan-nya ini dari closed loop transfer function tadi penyebutnya. Penyebutnya kita masukkan di sini. Di sini rentang frekuensi simulasinya. Kita tinggal masukkan. Dan ketika kita run, hasilnya akan seperti ini. Ini kan menunjukkan bahwa sistem itu menuju stabil. Artinya sistem itu stabil ketika KA-nya sama dengan 8. Karena batas KA-nya tadi itu kan lebih kecil daripada 9,9307. Kemudian di sini domain waktunya. Domain waktunya dari hasil simulasi juga kita dapatkan. Domain waktunya di sini rest time-nya kita ketahui, settling time-nya, settling min-nya, settling max-nya, overshoot, undershoot, peak dan peak time-nya itu kita dapat ketahui melalui simulasi MATLAB. Kemudian untuk
mencoba membandingkan dengan blok diagram dengan hasil perhitungan yang kita lakukan, kita susun blok diagram sedemikian rupa seperti ini, yang dimana di sini ada response step, amplifier, exciter, generator, dan sensor. Untuk membangun ini kita susun begini, yaitu ini merupakan susunan daripada AVR system yang kita susun di Simulink pada MATLAB. Dan hasil simulasinya itu seperti ini, sama dengan hasil simulasi yang kita dapatkan di sini. Hasil simulasinya itu seperti ini, di mana di sini ini menunjukkan sistem stabil karena semakin lama amplitudenya semakin mengecil. Kemudian untuk lebih jelasnya kita langsung saja masuk ke MATLAB. Di sini untuk MATLAB kita masuk ke MATLAB tugas 2. Di sini ini saya sudah jelaskan tadi bahwa kita susun sedemikian rupa seperti yang sudah saya gambarkan di awal jawaban saya, bahwa sistem APR itu memiliki blok diagram seperti ini. Di sini ada respon step, di sini ada amplifier, exciter, generator, sensor, dan di sini ada scope untuk melihat gelombangnya. Sini kan tadi yang kita coba di soal itu 8, kita coba lihat 8. Apakah sistemnya ini benar stabil sesuai perhitungan kita atau perhitungan kita mengalami error. Kita lihat. Nah, di sini jika kita lihat bahwa benar bahwa ketika KA-nya itu sama dengan 8, itu sistem stabil. Karena mengapa? Semakin amplitudo daripada gelombang ini semakin mengecil toh, bahkan mendekati 0 ketika waktu-waktu tertentu itu sudah mendekati 0. Artinya sistemnya itu stabil, amplitudonya itu semakin kecil. Kemudian rentang nilai KA tadi itu kan lebih kecil daripada 9,9307. Sini kita coba apakah benar kalau di atas daripada 9,9307 itu sistem itu tidak stabil. Kita coba 10, kita lihat hasilnya. Nah, di sini jika kita lihat hasilnya bahwa memang benar bahwa jika 9 lebih besar daripada 9,9037 itu sistem itu tidak stabil, tapi itu berisolasi dengan amplitudonya itu sini amplitudonya itu mengecil, membesar, mengecil, membesar. Jadi ini merupakan sistem yang tidak stabil karena amplitudonya mengecil, membesar, mengecil. Di mana amplitudonya tidak menunjukkan pengecilan secara terus-menerus, berbeda dengan sistem yang stabil. Kemudian untuk lebih jelasnya kita coba perbesar lagi sedikit. Di sini kita ambil 11. Lebih besar daripada 10 karena tadi ya 10 itu kan mendekati rentang batasnya yaitu 9,9307. Jadi gelombangnya itu lurus, amplitudonya itu masih kurang jelas kelihatan. Di sini lebih jelas di sini saya belum paham. Nah, di sini kalau KA-nya itu 11, ini lebih jelas. Ini yang paling jelasnya, KA-nya itu 11, bahwa ketika KA-nya itu semakin jauh daripada rentang batas, itu sistem menjadi semakin tidak stabil. Ini kan sistemnya menjadi semakin tidak stabil, di mana yang awalnya itu sistem stabil, sini amplitudonya semakin besar, artinya sistem itu tidak stabil. Sistem APR itu tidak stabil. Berarti sesuai hasil simulasi yang kita lakukan, sesuai hasil simulasi dan perhitungan yang kita lakukan, ini sudah benar di sini bahwa untuk nilai KA itu akan stabil. Sistem AVR itu akan stabil ketika KA-nya itu berada di bawah 9,9307. Sedangkan kalau sudah melebihi batas ini, nilai di bawah 9,9307 tadi itu kan yang kita simulasikan itu KA sama dengan 8, itu sistemnya tadi stabil. Sedangkan kalau melebihi batas ini, KA di atas 9,9307 itu sistem tidak stabil. Situ tadi kita mengambil dua nilai untuk simulasinya, yaitu 10 dan 11. Situ kita dapat lihat bahwa simulasi sistemnya itu tidak stabil ketika KA-nya itu berada di atas ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa perhitungan yang kita lakukan ini, yang saya lakukan ini sudah benar untuk tugas 2, di mana KA-nya itu harusnya berada di bawah 9,9307 ataupun lebih kecil daripada 9,9307. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat presentasikan untuk tugas pertama dan tugas kedua.
Apabila ada kata yang kurang berkenan dan kekurangan daripada presentasi yang saya sampaikan ini, kiranya mohon dimaafkan atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih.